وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita berada di tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2026 Masehi. Itu artinya kurang lebih 12 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung. Tamu yang senantiasa didambakan dan dielu-elukan kedatangannya. Tidak lain, tamu tersebut adalah bulan suci Ramadan. Maka sebagai muslim yang baik, hendaklah bergembira dengan kedatangan tamu agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un." Mengapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena memang bulan suci Ramadan adalah merupakan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini merupakan karunia, maka Allah perintahkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah manusia mereka bergembira karena datangnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kegembiraan yang kita tampakkan, kegembiraan yang kita berikan dengan datangnya bulan suci Ramadan sudah bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dia lebih baik, huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dari harta benda yang kalian kumpulkan. Maka sangat disayangkan kalau ada kaum muslimin di saat-saat mendekati datangnya tamu agung bulan suci Ramadan, tetapi tidak ada kegembiraan di dalam hatinya. Maka segera rubah dan memohon karunia kepada Allah agar kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Maka layaknya kita menyambut kedatangan tamu agung, tentu kita akan melakukan beberapa persiapan. Persiapan yang pertama tidak lain adalah memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Makhul, salah satu imam dari kalangan ulama tabi'in. Beliau senantiasa berdoa dengan doa yang sudah sering kita dengar, yakni Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkan aku agar aku bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan serahkan kepadaku bulan Ramadan. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Para ulama salafus salih sudah memberikan contoh kepada kita sekalian. Kanu yad'una Allah azza wa jal sittata ashhurin ayyuballighahum ila Ramadan. Mereka para ulama salafus salih sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan mereka merintih, meratap, menghibah, merajuk, menangis agar mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti jejak-jejak para ulama salafus salih. Kita memperbanyak doa itu, belum terlambat. Masih kurang lebih ada 12 hari lagi. Kita minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan.
Dan Allah berikan keringanan dan kemudahan untuk melaksanakan varian-varian ibadah yang ada di dalamnya. Dan kemudian kita berharap Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Maka muncul pertanyaan, kenapa para ulama salafus saleh kok begitu lama berdoa sampai 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa? Ternyata begitu besar dan tingginya ketergantungan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin usianya bisa bertemu dengan Ramadan yang saat ini tinggal 12 hari lagi. Jangankan bertemu dengan Ramadan, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah pun belum tentu umur kita sampai melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Begitu tingginya ketergantungan para ulama sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Maka kita pun patut mencontoh. Mulai saat ini kita gantungkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, kita berharap dengan cemas khawatir justru di saat-saat mendekati datangnya Ramadan, kita sudah tidak lagi bisa berpuasa di bulan Ramadan alias kita dipanggil Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu tidak kita harapkan yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apalagi motivasi yang membuat para ulama begitu lama berdoa kepada Allah sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan? Diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Majah, bahwa seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah adalah merupakan salah satu yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau berkata bahwa telah datang 2 orang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sama-sama menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua orang ini, yang pertama dia senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bahkan berjihad dan menjadi syuhada, mati syahid jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara yang kedua dipanjangkan umurnya oleh Allah 1 tahun ke depan setelah temannya tadi yang meninggal dunia. Maka kemudian Talhah bin Ubaidillah bermimpi di dalam tidurnya. Beliau bertiga berada di depan pintu surga. Kemudian keluar penjaga surga, maka diambillah orang yang dihidupkan oleh Allah 1 tahun setelah kematian yang pertama. Dimasukkan lebih dulu ke dalam surga, baru yang kedua, yang mati syahid dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Setelah keduanya masuk Islam. Maka kemudian penjaga surga tadi memerintahkan kepada Talhah, kamu kembali ke rumah kamu karena belum waktunya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Talhah pun terbangun dari tidurnya dan dari mimpinya. Maka Talhah pun merasa heran. Kemudian disampaikan mimpinya itu kepada teman-temannya sehingga menjadi berita yang viral. Dan sahabat yang lain pun ta'jabun, mereka merasa heran dan aneh. Kemudian kasak-kusuk terdengar berita ini, maka terdengar di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa gerangan? Begini wahai Rasulullah, mengapa orang yang baru masuk Islam, dua-duanya sama masuk Islam. Yang pertama rajin beribadah, bahkan dia berjuang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa dan hartanya, dan dia mati syahid. Kok bisa-bisanya masuk surganya belakangan, ketimbang orang yang dihidupkan 1 tahun setelahnya, dia masuk surga duluan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kalian heran? Bahkan jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Sahabat makin terheran. Kok bisa? Apa kata Rasulullah? Orang yang dihidupkan 1 tahun ke depan setelah kematian temannya, apakah dalam 1 tahun itu dia tidak menjumpai Ramadan? Dia tentu menjumpai bulan Ramadan. Berapa banyak dalam 1 tahun dia bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak dia melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, yang tentu nilai pahalanya pun dilipat gandakan. Maka jarak di surganya pun digambarkan oleh Rasulullah antara langit dan bumi. Itu baru 1 Ramadan. Bagaimana dengan 2 Ramadan, 3 Ramadan? Tentunya Ramadan yang dimaksud adalah
Ramadan yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah makanya para ulama berdoa begitu lama, 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, termotivasi dengan kisah tadi dari Talhah bin Ubaidillah. Maka persiapan yang berikutnya adalah kita bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena yang akan datang adalah tamu agung bulan suci Ramadan, maka kita pun harus mensucikan diri dari segala noda dan dosa. Kita jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk latihan kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa dan memperbanyak nilai-nilai ibadah di hadapan Allah tabaraka wa taala. Karena bulan Sya'ban adalah qabliyahnya Ramadan dan bulan Syawal adalah ba'diyahnya Ramadan. Maka banyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Kita mulai menggemarkan baca Al-Quran. Mulai kita melatih puasa-puasa sunnah. Walaupun saat ini ada beberapa hadis yang menerangkan tidak boleh lagi melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban setelah lewat pertengahan. Itu bagi yang tidak terbiasa. Bagi yang terbiasa silahkan lanjutkan puasa sunnah, Kamis, puasa Daud dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, maka mari sama-sama kita memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian wahai hambaku, kata Allah, untuk menggapai ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di ayat lain Allah bilang, "Sabiqu ila maghfirah." Berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh ampunan dariku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa, maka dia bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Maka ini kesempatan bagi kita. Beberapa hari ke depan, sebelum datangnya tamu agung bulan suci Ramadan, mari sama-sama khatib secara pribadi dan jamaah sekalian umumnya, kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, sehingga tamu yang agung, tamu yang suci menghampiri kita, kita pun dalam keadaan suci, sehingga akan klik dan chemistry-nya akan dapat, sehingga kita insya Allah akan dimudahkan dalam menjalankan varian ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Persiapan berikutnya adalah tidak lain kita belajar dan mempelajari ilmu tentang bulan Ramadan. Kita harus menguasai tentang fiqh Ramadan, bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar puasa kita berkualitas, agar kita mendapatkan apa yang digambarkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Kita melakukan Ramadan, maka derajat kita di surga bagaikan langit dan bumi. Tentunya adalah karena puasa yang berkualitas. Maka kita pelajari bagaimana puasanya Rasulullah SAW, bagaimana sahurnya, bagaimana berbukanya, bagaimana tilawahnya, seterusnya kita pelajari. Mumpung masih ada 12 hari ke depan, kita pelajari agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan doa tadi, wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Karena syarat diterimanya amal seseorang adalah mengetahui ilmunya. Oleh karena Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bahwa ilmu akan menjadi syarat bagi seseorang sebelum berkata, sebelum berucap, dan sebelum berbuat. Agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Oleh karenanya, pelajari ilmu tentang fiqh Ramadan agar kita betul-betul diterima amal ibadah kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Akhirnya, mari sama-sama kita memohon kepada Allah
agar kiranya Allah mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang suci, bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan puasa Ramadan dengan puasa yang berkualitas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.